Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hidraini dengan NIM 2214220 dari jurusan Perbankan Syariah 6A. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan soal kuis dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liability. Pertanyaan yang pertama itu mengenai pengertian dari manajemen aset, manajemen liability, dan juga manajemen aset dan liability. Nah, pengertian yang pertama itu mengenai manajemen aset. Apa sih manajemen aset itu? Nah, jadi manajemen aset itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga pengawasan terhadap seluruh aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan, termasuk juga bank. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan aset agar memberikan keuntungan dan mendukung operasional lembaga secara efisien. Nah, sedangkan pengertian dari manajemen liability merupakan proses pengelolaan seluruh kewajiban atau liabilitas yang dimiliki oleh lembaga, seperti dana pihak ketiga, utang, atau kewajiban jangka panjang, yang dimana tujuannya adalah agar kewajiban ini dapat dikelola secara efisien, stabil, dan juga sesuai dengan likuiditas yang dimiliki. Nah, sedangkan pengertian dari manajemen aset dan liabilitas adalah pendekatan terintegrasi untuk mengelola kedua sisi neraca antara aset dan juga liabilitas secara bersamaan, yang dimana tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara risiko, likuiditas, dan profitabilitasnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga, risiko pasar, dan jangka waktu aset atau liabilitas. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya itu, jelaskan laporan keuangan yang ada pada bank syariah dan sebutkan 5 akun yang ada di aset dan liability pada neraca bank syariah. Nah, jadi laporan keuangan bank syariah itu merupakan laporan yang menjanjikan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Laporan ini tidak hanya memuat informasi keuangan umum seperti bank konvensional, tetapi juga mencerminkan transaksi berbasis akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan juga wakalah. Next, itu ada komponen utama laporan keuangan bank syariah. Nah, komponennya itu yang pertama ada neraca. Nah, di dalam neraca ini menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Yang kedua, ada laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi, di sini ini menjelaskan mengenai pendapatan dan juga beban. Nah, yang ketiga, itu ada laporan perubahan ekuitas. Di dalam laporan perubahan ekuitas, di sini itu menunjukkan mengenai perubahan modal dan juga atau dana bank. Nah, yang keempat itu ada laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas ini menyajikan mengenai arus kas masuk dan juga arus kas keluar berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan. Yang kelima, ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan juga bagi hasil. Nah, ini tuh sangat penting karena bank syariah ini tidak menggunakan bunga. Yang keenam, ada laporan perubahan dana investasi terkait. Dan yang ketujuh, ada laporan sumber dan penggunaan dana ZIS atau penggunaan dana zakat, infak, dan juga sodakoh. Yang ke-8, itu ada laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Dan yang ke-9 itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini tuh penjelasan mengenai tiap akun dan kebijakan akuntansi secara detail. Yang selanjutnya, apa saja sih 5 akun pada aset dan juga liabilitas di neraca bank syariah itu? Nah, jadi 5 akun pada aset di neraca bank syariah itu yang pertama ada kas. Yang kedua, ada giro pada Bank Indonesia dan juga bank lain. Yang ketiga, ada pembiayaan yang diberikan, yaitu seperti mudharabah, musyarakah, dan juga murabahah. Yang keempat, ada aset tetap. Dan yang kelima, ada investasi syariah. Sedangkan 5 akun pada liabilitas di neraca bank syariah itu yang pertama ada dana pihak ketiga, yang kedua ada hutang pembiayaan, yang ketiga liabilitas kepada bank lain, yang keempat utang zakat dan infak yang belum disalurkan, dan yang kelima ada dana investasi yang tidak terikat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!